Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang saya hormati dan hadirin sekalian. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Sultan Syarif Awang dan saya dari SMA Negeri 35 Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya selaku pembicara pertama atau tim oposisi akan menyampaikan argumentasi saya mengapa saya tidak setuju dan dengan tegas menolak mosi kita pada siang hari ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Sebelum saya menyatakan argumentasi saya akan memberikan definisi yang menurut saya penting dalam musik kita kali ini. Yang pertama yaitu influencer. Influencer adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang lain karena kapasitas yang dimilikinya. Kapasitas yang dimaksud dapat berupa otoritas, pengetahuan, posisi, atau hubungan dengan audiens. Biasanya influencer memiliki pengikut-pengikut yang banyak dalam sosial medianya. Dalam pembahasan tim pro, dikatakan bahwa penggunaan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya adalah bentuk pengalihan tanggung jawab. Saya sebagai tim oposisi berpikir tidak demikian. Saya rasa pemerintah memang butuh influencer untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dibuat kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan dampak yang baik. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa masyarakat lebih kenal dan lebih banyak memberi perhatian mereka kepada para influencer di sosial media. Ini juga bisa dilihat dari perbandingan jumlah pengikut yang ada di sosial media. Dan jika pemerintah hanya menggunakan juru bicara atau ahli bicara komunikasi dalam membicarakan kebijakannya, yang dimana juru bicara ini kurang dikenal bagi para masyarakat, dan bahasa yang digunakan juru bicara cenderung kaku dan sulit untuk dipahami dan diterima oleh para masyarakat sekitar. Masyarakat lebih milih untuk mendengarkan pembicaraan dari para influencer yang dimana pembicaraannya sederhana, singkat, dan mudah untuk dipahami. Dan juga dengan banyaknya kasus kurangnya sosialisasi, jadi sudah jelas bahwa ini bukan bentuk dari pengalihan tanggung jawab. Dan dengan mengetahui itu, influencer bisa dijadikan sebagai perantara bagi pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakannya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan tim pemerintah juga mengatakan bahwa penggunaan influencer dalam mensosialisasikan kebijakan itu salah, karena influencer bisa menggiring opini masyarakat. Saya berani menyatakan dengan tegas bahwa hal itu salah. Opini yang berada di kalangan masyarakat itu ada karena dibuat oleh para masyarakatnya sendiri. Pemerintah dan influencer hanya mengatakan kebijakan-kebijakannya. Mengenai opini yang dibuat itu adalah hal yang di luar kendali mereka. Dewan juri yang saya hormati, penggunaan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah itu juga menjadi inovasi-inovasi untuk tentu saja penggunaan influencer ini bila dilihat secara positif dan objektif agar supaya program, produk dan kebijakan pemerintah bisa dipahami dengan mudah bagi para masyarakat. Ini juga bisa menjadi bentuk solusi bagi banyaknya kasus-kasus kurangnya sosialisasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dampak dari kurangnya sosialisasi bisa berakibat sangat fatal. Dilansir dari IDN.Times, Presiden Joko Widodo mengakui pemerintah memang kurang sosialisasi mengenai vaksinasi COVID-19. Menurutnya, pemerintah hanya menyampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin Sinovac aman dan halal. Namun hal itu tetap membuat masyarakat tidak percaya, sehingga banyak masyarakat yang menolak untuk divaksin. Dewan juri yang saya hormati, jika masyarakat dikasih pemahaman dengan jelas dan bisa dengan mudah dipahami, maka hal ini tidak akan terjadi. Maka dengan mengetahui hal itu, saya rasa bahwa tim pro salah menilai kepada influencer bahwa influencer hanya memodelkan kepada massa yang besar. Dewan juri yang saya hormati, influencer sendiri juga termasuk masyarakat Indonesia yang pastinya mempunyai hati nurani sebagai warga. Dan pastinya influencer yang dipilih juga bukan influencer yang membawa dampak buruk bagi para masyarakat. Influencer juga bisa diartikan sebagai orang-orang yang terkenal di kalangan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, mereka juga akan merasa lebih dihargai oleh para pemerintah. Dewan juri yang saya hormati, jika pemerintah dilarang menggunakan para influencer dalam mensosialisasikan kebijakan, maka akan makin sulit bagi pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan. Dan akan ada banyaknya resiko yang didapatkan dengan contoh dampak buruk yang saya berikan tadi, yaitu masyarakat tidak mendapatkan informasi yang didapatkan dari pemerintah. Hal ini sangat harus dijaga. Istana juga menilai influencer memiliki peran penting guna menyebarkan informasi kebanyakan pemerintah ke masyarakat. Juru bicara Presiden Fadlur Rahman menilai para aktor digital, salah satunya influencer, merupakan bagian penting dalam perkembangan informasi dan demokrasi digital. Menurut Fadlur, dalam konteks pemerintahan demokrasi, para influencer dibutuhkan sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat. Demikian pidato singkat dari saya, Muhammad Sultan Syarif Awang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.